Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina rasulillah habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Thumma amma ba'du. Kita lanjutkan pada pertemuan yang lalu kita telah membahas Qalbul Quran dari surat Al-Anfal, yaitu terletak pada ayat yang ke-17. Falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama waliyubliyal mu'minina minhu bala'an hasana innallaha sami'un alim. Sebelum kita lanjutkan ke surat At-Taubah, ada bagian terakhir dari penutup ayat ini yang belum kita jelaskan. Kemarin kita sampai kepada waliyubliyal mu'minina minhu bala'an hasana. Bahasanya telah kita ikuti. Kemudian innallaha sami'un alim. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha mendengar dan maha mengetahui. Sifat sama, sifat mendengar itu bagi Allah merupakan sifat, bukan sebagai benda. Seperti kalau dalam bahasa Arab, mata akan disebut apa? Ainun. Kemudian telinga disebut udhunun. Kemudian tangan disebut yadun dan seterusnya. Tapi bagi Allah kalimat seperti sama, ya, seperti udhun itu jangan kita pahami sebagai telinga. Ya, karena kalau kita pahami udhunun atau samaun itu pendengaran dalam arti telinga, maka kita terjatuh kepada tasbih. Apa tasbih? Penyerupaan. Menyerupakan Allah dengan makhluk. Sedangkan Allah itu bersifat tanzih. Ya. Kita tidak boleh terjatuh kepada tasbih, kepada penyerupaan, tapi kita harus tetap dalam koridor apa? Tanzih namanya. Tanzih, penyucian. Dalam arti Allah itu suci dari sifat-sifat basyariyah, suci dari sifat-sifat makhluk. Innallaha sami'un alim. Sifat sami', sifat alim ini milik Allah. Oleh karena itu Allah memiliki sifat wahdaniyat yang berarti tunggal. Allah Maha Esa. Keesaan Allah itu meliputi esa dalam zatnya, esa dalam sifatnya, dan esa dalam af'alnya. Ya, jadi Allah Maha Esa itu bukan hanya zatnya, tapi Allah Esa, tunggal dalam sifat, tunggal dalam af'al, dalam perbuatannya. Coba perhatikan ini, jangan sampai salah paham. Pertama, Allah tunggal dalam zat. Maksudnya Allah tunggal dalam zat apa? Kita masuk melalui pembahasan tauhid dulu sebagai pengantar. Allah Esa dalam zat. Artinya zat Allah itu la yatarokkabu min asya'in. Zat Allah itu tidak tersusun dari partikel-partikel. Kalau kita manusia, walaupun kita satu, tapi kan kita tersusun oleh daging, oleh kulit, oleh tulang, oleh jaringan, oleh organ, dan seterusnya. Berarti, pokoknya ditanya, abror berapa? Satu.
Tapi satunya saya ini masih tersusun, murakkab namanya. Tersusun dengan daging, dengan kulit, dengan organ, dengan jaringan, dengan sel dan sebagainya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala asanya itu pertama Allah asa dalam zatnya. Artinya zat Allah la yatarakkabu minal asya, tidak tersusun dengan sesuatu apapun. Ini maknanya ya asa dalam zat. Allah tauhid dalam zatnya tidak tersusun oleh partikel-partikel. Kalau makhluk kan masih ada unsur, ada jaringan, ada sel, ada apa lagi? Ada atom dan sebagainya. Itu maknanya apa? Asa dalam zat. Kemudian yang kedua, asa pada sifat. Apa yang dimaksud asa pada sifatnya? Allah itu satu dalam sifatnya. Bukankah ada sifat 20? Bukankah ada Asmaul Husna ada 99? Yang dimaksud asa dalam sifat, artinya sifat-sifat Allah itu tidak dimiliki oleh siapapun selainnya. Hanya Allah yang memiliki sifat itu. Terus mungkin kita bertanya, Allah memiliki sifat apa? Memiliki sifat sama, memiliki sifat basar. Allah akan memberikan sifat itu juga kepada kita. Kita dengar, Allah melihat. Tapi mendengarnya kita itu karena diberi pendengaran oleh Allah, bukan independen. Ini namanya zat apa? Esa di dalam sifat. Sedangkan yang ketiga, esa di dalam af'al. Esa di dalam af'al maknanya Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatannya. Apa perbuatan Allah? Makhluk ini perbuatan Allah. Yuhyi wa yumit, yarzuk, yakbit wa yabsud, memberi rizki, menahan, menghidupkan, mematikan, melapangkan, menyempitkan. Ini semua adalah sifat Allah Subhanahu wa taala yang terluah di dalam af'alnya, dalam perbuatannya. Maka sebenarnya dalam konsep tauhid di dalam semesta ini tidak ada kecuali Allah dan sifatnya dan af'alnya. Ulangi lagi, di dalam alam semesta ini tidak ada kecuali Allah, sifatnya atau af'alnya. Bagus, berarti kalau demikian kita disamakan dengan Allah? Enggak. Kita ini masuk apa? Kalau dikatakan Allah zat, bukan. Dikatakan asma, bukan. Tapi kita adalah af'al Allah, perbuatan Allah. Perbuatan dari sifat apa? Perbuatan dari sifat khaliq. Apa khaliq? Menciptakan. Berarti kita itu adalah perbuatan Allah. Maka kata Imam Ibn Arabi, di dalam semesta ini tidak ada kecuali tiga. Allah, sifatnya, asma'nya, atau af'alnya. Maka orang yang paham ini, dia disebut muwahhid. Disebut orang yang mengesahkan Allah. Maka ini rahasianya yang disebut oleh Rasul, inna tauhida sifaun min kulli da. Tauhid itu adalah obat dari segala penyakit. Tauhid ini yang dimaksud. Kita yang paham tauhid dari segi asma Allah, mengembalikan kepada sifat Allah, mengembalikan kepada af'al Allah. Jadi innallaha sami'un alim. Sami, maha mendengar. Pendengaran Allah itu tidak terbatas. Kalau kita mendengarnya perlu alat. Telinga sebagai alat mendengar. Kalau Allah tidak. Mendengarnya Allah tanpa batas. Kita sebagai makhluk untuk mendengar perlu perangkat. Maka ada telinga. Coba sekarang saya nanya. Yang bisa mendengar atau melihat atau merasakan itu sebenarnya apa? Coba mungkin boleh tanya. Sing ngiding to nape? Dan yang bisa mendengar to nape hakikatnya? Saya mendengar nape? Saya melihat nape? Benih. Saungguna kopeng itu tak mendengar. Alat mendengar. Saya mendengar hakikatnya benih kopeng. Ayo mungkin orang tengel. Kopeng nabe, datang tak ngiding. Kemudian mun memang saya melihat mata, banyak orang saya ngabes. Pangaporan, tak buta. Tapi mata ngotek. Nah, dari dinto kita bisa menyimpulkan sebenarnya yang mendengar, yang melihat itu bukan telinga yang mendengar, bukan mata yang melihat,
Tapi yang memiliki hakikat mendengar dan melihat itu ruh sebenarnya. Ya, yang melihat dan mendengar itu adalah ruh. Coba mungkin ketika orang sombong ngomor, kopingna beda, kemudian matana ki beda, tapi anak mak tak mendengar boleh. Mendengar lagu, makanya jana dalam keterangan disebutakan monoreng mate si mandie seru laun-launan. Karena seandainya seronai kaiding, seandainya orang seodi ngeding, maka akan sangat nyerser dalam mandi. Engki, tapi saya menyaksikan tuh benih lagi koping mata saya beda anggota betul, tapi ruhna saya menyaksikan. Nah, dari dinto kita paham bahwa saungguna alat anggota badan panca indera itu adalah perangkat. Telinga perangkat untuk mendengar. Mata saluran untuk melihat. Betul. Tapi sesungguhnya melihat dan mendengar apa? Ruh. Nah, maka saungguna orang ketika wafat, jika orang mukmin maka ketika ruh keluar dari jasad itu jangkauannya semakin luas. Karena apa? Karena sudah tidak terikat kepada kotak yang disebut badan ini. Ketika masih ada di badan itu sedikit terbatas. Kita ngabes terlalu jauh tak bisa, terlalu semak tak bisa, terlalu raja tak bisa, terlalu kene tak bisa. Soalnya tak korong kalau benjasad sih sempit. Mara coba mungkin mau orang sombong ngomor, ruhna tak terbatas boleh menembus ruang dan waktu, Mbak. Kita mungkin beda nape dalam kamar tak one. Tapi ruh one. Karena sobung boleh sekat yang menghalangi polanana perruh jangkauannya lebih luas. Maka Allah Subhanahu wa taala innallaha sami'un alim, sami sifat mendengar Allah itu tidak butuh kepada perangkat, tidak butuh kepada alat. Kalau kita mendengar butuh telinga untuk memancarkan ya, untuk menjaring sifat sama membutuhkan telinga, menjaring sifat basar melihat butuh mata. Kalau Allah tidak. Innallaha sami'un alim. Oke, itu sebagai pelengkap dari keterangan tafsir Qalbul Quran surat Al-Anfal. Sekarang kita masuk ke surat At-Taubah. Surat At-Taubah jantungnya atau Qalbul Qurannya itu terletak pada surat ayat yang ke-51. Terletak pada ayat 51. Coba. Itu udah Quran diberi. Quran terjemah. Buka 51 surat At-Taubah 51. Ketemu Pak Edi? At-Taubah surat ke-9. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-Anfal, Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah. Surat ke-9. 51. Sudah Pak? Baca. Benar. 51. Kullai yusibana
kullai yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Coba terjemahnya mungkin Pak Edi. Entau ki nyambung keterangannya kalaban surat sebelumnya yaitu surat Al-Anfal. Jadi Allah entau adalah aktor tunggal. Di samping aktor tunggal, Allah juga merupakan operator tunggal. Operator semesta maksud. Saya mengendalikan, saya mengatur. Kemudian seneggu, maka berarti sobung se terjadi di alam semesta atau kecuali kalaupun kehendak Allah. Karena Allah entah sobung caritana terpaksa menghendaki sesuatu. Segala sesuatu, coba ketika kita akan melakukan sesuatu nanti, kita ngucapna nabi. Atau kita andi janji ke orang ngucapna nabi. Insya Allah kan. Makanya Kanjeng Nabi kan pernah tegur ke Allah. Polana ketika tanya akan orang, langsung beliau ngajawab lagu. Kalabun pedena. Nabi padahal. Maka langsung tegur ke Allah dalam surat Kahfi. Napa? Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Loh Kanjeng Nabi tegur ke Allah, mat. Aja ngucap lagu mat, tapi ngucap insya Allah. Jika Allah menghendaki. Loh itu Kanjeng Nabi toh. Kanjeng Nabi saya tak pernah ngoco-ngoco ke Allah kita tegur. Nah, artinya untuk sesuatu yang akan terjadi kita toh disuruh mengucapkan insya Allah jika Allah menghendaki. Berarti mungkin pemahamannya sesuatu sila terjadi. Berarti apa? Sya Allah. Sya Allah telah Allah kehendaki. Oke, coba konsep berpikiran atau pahami gitu. Mun kita untuk sesuatu yang akan terjadi, kita mengatakan insya Allah jika Allah menghendaki. Maknanya mula terjadi. Buang jika nah. Tapi berarti pemahamannya apa? Dengan kehendak Allah. Nah, mun kita paham toh, napa buahna akan menjadikan orang si gampang narema. Karena sobung caritana Allah kalero menentukan. Mungkin kita narima kalaban Allah. Sangkuna mune dalam pandangan ulama ahli tahqiq iman naki perlu apa bener boleh. Karena apa? Karena kita memberikan kesan ke dalam mati bahwa sesuatu itu terjadi kalaban kehendak Allah. Paham lagi? Oleh karena itu ketika kita melakukan maaf, noroakan ndak? Insya Allah. Mula norok berarti Sya Allah. Sya Allah. Allah menghendaki. Terjadinya kalaban kehendak Allah. Anapi Allah tak pernah luput dalam menentukan. Coba mentor rumusna. Allah itu andi sifat ilmu. Allah itu andi sifat ilmu artinya apa? Mengetahui. Minus sabai mun akalakuan ngangkui ilmu. Ngangkui ilmu alako, kerja nape-nape ngangkui ilmu, minus lagi. Nape banyak salahna kalau ben tepatna. Abunya tepatna. Entah minusa. Karena minusa ke Allah ki beri sifat andi sifat lupa walaupun andi ilmu kadang kalau pahe. Ketika alako ngangkui ilmu maka abunya tepatna. Kalirona berarti ilmu nanto sedang hilang entah kalau pahe dan sebagainya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala zat saya tak pernah lupa. Kira-kira Allah saya tak pernah lopanto berbuat nakalaban ilmu, akankah sesuatu yang berangkat dari ilmu akan kalero? Nah, sobung catatan Allah kalero dalam menentukan. Nah, mun kita paham ento, maka akan jadi orang sinarimaan kalaban kullai yusibana illa ma kataballahu.
Coba boleh dinto rahasia nah. Anape mak menggunakan kata lana bani alaina. Padahal konteks nanto musibah loh, okay? Dalam bahasa Arab biasa, namun sesuatu saya tak nyaman ngangguina bani lana, tapi alaina. Ingat misalnya kita ada tengah ulama, meni Arab tau nyato dua. Kita nyato dua kebaikan, maka kita ngucap apa? Ud'u lana. Doakan bulan. Artinya doakan kebaikan. Aja ngucap ud'u alaina berarti dua juga. Tentu kita na bahasa Arab antara lam kalaban ala. Tapi dalam ayat dinto, padahal konteksnya berbicara musibah. Musibah itu nyaman atau tak nyaman? Tak nyaman. Tapi kenapa Allah mak menggunakan lana? Kulla yusibana illa ma kataballahu lana. Kenapa mata illa ma kataballahu alaina? Karena cakna dilana pertemuan sebelumnya musibah sesuatu tak nyaman ento adalah dalam pandangan kita. Baik buruk dalam pandangan manusia siakalna terbatas. Sedangkan dalam pandangan Allah, walaupun sesuatu itu tak nyaman, sakabinan itu adalah untuk kebaikan kita. Maka naidin toka Allah menggunakan lam illa ma kataballahu lana. Artinya ada kebaikan di dalam. Nah, kemudian Allah yang berbuat berdasarkan ilmu, ilmu Allah itu berdasarkan kudratna. Kudrat, apa artinya kudrat? Kuasa. Orang terkadang andi ilmu, tapi tak andi kudrat, tak bisa juga merealisasikan. Contoh mentoh. Pak Edi misalnya, Pak Edi andi ilmu na cara na agebi labeng, cara na agebi meja, cara na agi kursi. Pak Edi itu ahli mebel ki, mentero mesena meja candila atau oke. Pak Edi andi, konsepnya andi, ilmu na andi, tapi mungkin beliau tak andi, kudrah, tak andi, sakit misalnya, mampu untuk agebi merealisasikan ilmu nasi bedadin toh, tak bisa juga. Atau mungkin ilmu andi, kudrah andi, kudrah maksudnya kuasa, sehat mpun ki, tapi tak andi irodah, tak andi karep, sedang tak mood untuk agebi, tapi jadi, tetap tak jadi juga. Nah, Allah Subhanahu wa taala dalam menentukan alam ento, peristiwa dan kejadian, ento sakabina berangkat dari ilmuna, berangkat dari kudratna, berangkat dari iroh. Artinya sesuatu saya berangkat dari ilmuna Allah, berangkat dari kudrah kekuasaan Allah, berangkat dari iradah kehendak Allah, maka tidak mungkin ada yang keliru. Berarti mungkin kita tak narima bani Allah sekaliru agebi, Allah kaliru menentukan, masa ilmu Allah ilmu qadim kaliru akan menentukan, mustahil. Sekaliru kita menyikapi, bani ketentuan Allah. Oleh karena itu ketika Nabi Ibrahim sering untuk buat ceritakan, Nabi Ibrahim coba ketika akan meninggalkan Hajar, di sana. Mekah, dulu ki sobung nape. Dulu untuk ki sobung ATM, ki sobung HP, ki sobung kehidupan. Beliau nyasitung pertanyaan Nabi Ibrahim ketika akan ditinggalkan Paleman ke Palestina Allahu amaraka bihadza, wahai suamiku, apakah ini engkau diperintahkan oleh Allah? Itu pertanyaan. Nabi Ibrahim Nabi Rasul tak melakukan sesuatu kecuali kalaban wahyu, beliau mengatakan bala na'am Allahul ladzi amarona biha. Benar, Allah yang memerintahkanku untuk melakukan ini. Akhirnya beliau nape responnya? Mon memang Allah yang memerintahkan, izhab idzan Allahu la yudayyi'ana. Mon memang entau kehendakna Allah pun la paleman ginto, la mulai kembali ke Palestina, karena jika demikian Allah tidak akan menyia-nyiakan atau menelantarkan kami. Untuk mulai angka mungkin kasus nanti mataklah terjerat sana pasal Nabi Ibrahim coba gitu menelantarkan istrinya tengah padang pasir tanpa kehidupan, tanpa napi-napi. Tapi Siti Hajar adalah orang yang muwahhid, saya kenal ke Allah, oning tentang
napa sing menjadi ketentuan Allah, akhirnya jalani kehidupan. Lah, itu artinya karena beliau paham kullayusibana illa ma kataballahu. Lah, huwa maulana, dialah tempat berlindungku yang memberikan pertolongan. Ya, Nabi Ibrahim ketika meninggalkan Siti Hajar, itu kan edine ta telok. Pertama edine aing. Sekedua edine korma. Seketiga edine hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi saya kita Nabi Ibrahim untuk meninggalkan Siti Hajar tengah padang pasir. Kata lantas itu. Edinai korma, edinai aing, edinai dua. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Korma ceknya mana deran, teluare api. Aing tak punya aing nah nyasa kirbah. Kirbah itu bahasa Arab yaitu bedena aing saya terbuat dari kolek. Kirbahnya. Di kolekna binatang, kolekna unta, kolekna sapi, ento kagebe bedena aing. Kirbahnya. Dinai korma, dinai aing sakirbah, nyamana aing ode padang pasir juga tak ambit. Hanya beberapa hari juga api. Berarti tinggal nape? Nah, karis kita telon. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Coba ngaduakan apa dinto? Nelpona sobung sinyal. Aja bolehnya sinyal HP na pun ki sobung. Akara akasira sobung tatangga. Maka Siti Hajar ento secara nape? Secara manusiawi beliau ngambil asbab. Lah ingat pertemuan sedilana sebelumnya. Minusan to ka Allah nyasakin Isra ngambil sebab. Nah beliau mundar mandir sofa marwa sofa marwa sofa marwa. Ketika bede sofa marwa katon beda aing. Ketika bede marwa sofa katon beda aing. Sampailah terjadi itu 7 kali. Dan ternyata aing cari beliau ke sofa marwa untuk memancar dari sokona Nabi Ismail. Untuk pelajaran pertama yaitu menunjukkan beliau nape pahamna dengan ayat kullayusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Karena ayat huwa maulana itu kan mengarah kepada hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula. Huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Kemudian si kedua, Mula juga sempat lamba pikir. Anape si Sarena Siti Hajar ento asare aingna mak katiknya saking bolak-balik. Cek lah katawe lah sekalian duka lain to lah sobung ki. Mak pakudin to anape mata ke arah lain. Kene sing sofa marwa, sofa marwa, sofa marwa. Anape mata macuwe kasan cek din to lah bolak-balik sobung aing mak ketik pagun betong kali sik puter. Ternyata dinto Siti Hajar pesen nih kan Nabi Ibrahim. Pesanan Nabi Ibrahim lek sakita ne son datang beuna cek keluar dari sofa marwa dinna. Ya coba padahal hidup di padang pasir tak esoro keluar dari dinto logikanya kan mati kan. Lah nyata-nyata sobung aing petong kali bali. Nah, tapi oleh karena dinto beliau patuhna ka suamina tetep bolak-balik dinto. Tak keluar dari sofa marwa, sofa marwa, sofa marwa. Dan akhirnya Allah menunjukkan, memberikan balasanna, menunjukkan kekuasaanna, dikeluarkanlah air dari telapak kaki Nabi Ismail alaihissalam. Lanto karena berangkat dari beliau ngarte huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Sebenarnya mun orang paham ento odik nanto sakabina dadi mudah. Karena sakabina mabeli ke Allah. Mabeli ke orang pun bisa mabeli ke Allah. Canane gila. Ebu minto edu nyanto sombong kecuali asmakna, sifatna, af'alna. Paham mungkin kasusna beda orang nyake. Mun orang paham ahli tauhid, okay, maka dia akan ngerti oh iya. Karena saya ngaji ini gila. Tak ada ibu mirya kecuali asmakna Allah, af'al sifatna Allah, kemudian af'alna Allah, perbuatanna Allah. Beda orang nyake misalnya.
Mun orang paham mento, maka dia akan mabeli ke Allah. Bermacara nama beli ke Allah, mento. Oh iya ya, orang reak ke Allah, eka gebei nape digerakkan untuk maju beeson, untuk merendahkan eson. Area di antara carana Allah untuk menjadikan lebih kuat, menjadikan lebih dewasa, menjadikan lebih kokoh, menjadikan lebih tangguh. Karena apa? Orang yang menyakiti kita, entah kira-kira andi kuasa kadiri ataukah karena Allah digerakkan untuk nyakiti kita. Digerakkan Allah. Maka orang yang beruntung itu adalah si bisa mabeli ke Allah. Benih kita sibuk kalau perantara si datang. Ingana kita mun mecot sape ki, sering boleh sampaikan pendekatan nanti. Kita mecot sape misalnya. Pecot kalau kaju atau kalau pametis. Pecot ke kita, kemudian buang pamecot. Nah, sapi nangalepok, selepok sapi pamecot na buang atau kita seburu. Kita seburu. Anak pemak kita cek nyata-nyata sinang koka sapi pamecot. Anak kira-kira. Dan sape insting nangarte pamecot ternyata andi kekuasaan apa-apa si mecotnya son. Maka nasi lepok saya mecot karena saya mager adalah saya Seandainya kita paham mentai dalam nyikapi kehidupan, bodoh orang nyake kita, aco orang si nyake saya lepo Allah nah. Maksudna lepo Allah nah, pabrik ongki ya Allah, panjenengan ngutus orang ngentong ngirim kabula, sesopaja bulan to lebih kuat, lebih dewasa, lebih tangguh, lebih sabar atau minimal panjenengan teronyapura adusana bula gara-gara orang ngentong. Lah mentah. Entah maknanya ibaratnya apa? Kita pecot sape, aja sibuk apa mecot. Nah, kan lodaknya mana mun sape sonduk pamecot nasi lampone buah. Nah, maka seperti itu juga apabila kita rujuk selalu paham tentang kehendak Allah, maka kita akan jadi orang yang tenang. Akan menjadi orang yang selalu rileks karena apa? Sakabdina berasal dari Allah. Oh iya, orang tidaknya keeson carana Allah untuk nyapura dosa. Carana Allah untuk menguatkan. Carana Allah untuk meninggikan derajat. Oke lah, paling rendah untuk nyapura dosa atau paling rendah. Tapi mun kita mungkin sibuk ngalepok ka perantara, ya tak oleh dosana tak oleh ke sapura. Bahkan ate kita saya tambah rosak, tambah sakit, tambah ambu. Empun lah keluar kapi dalil lagi. Aku nanti dasar orang tak minggir lo empun. Seorang senyake kita entah walaupun memang benar orang jahat, tapi kita masa akan bersikap jahat seperti dia. Maka cana Imam Luqman Hakim, beliau mengatakan, ketika beliau menafsirkan hadis wa'at bi'is sayyi'ata al-hasanata, ikutilah keburukan dengan kebaikan. Nabi cana beliau, wa'at bi'is sayyi'atal hasanata, ikutilah keburukan dengan kebaikan. Artinya keburukan entah acik sampai kita terpikirkan untuk ngabalas dengan keburukan. Karena cana Imam Luqman Hakim, bohong jika orang mengatakan bahwa keburukan akan bisa padam dengan keburukan. Karena bisakah api dipadamkan dengan api? Aja boleh api apa padam kalaban api. Api papadem kalaban benda cair, tapi kita salah sinyiramna eko cak aing malah bensin lo tambah dadi. Tambah dadi. Maka edinta Allah Subhanahu wa taala sangguna dalam setiap peristiwa dan kejadian entah sorat-soratna Allah kabeh sangguna. Sorat-soratna Allah kabeh. Ebri sakit sorat dari Allah. Supaya dari sakit minimal dosa kita esapora ya, pembahasan saya di sana. Orang nyake kita sorat dari Allah supaya apa? Kita lebih belajar untuk lebih kuat, lebih tangguh, lebih bahkan pula sempat situng bakto acurhat ke Syekh Yusuf Al-Hasani. Karena apa? Karena pondok ento waktu ento sangat bodoh orang sesengi sampai pondok ento hampir gusur. Orang Mesir ento saya kira mulai orang yang Mesir orang gagah kapinten. Orang yang Mesir itu ada dua sifat nah. Muntak karena yang Mesir kan tokoh terkenal dalam sejarah kan ada dua. Musa kalaban Fir'aun. Jadi mun gagah ya kalibotan gagah dengan anak Nabi Musa.
Tapi mulai tepak se jahanam dan orang tua lagi. Sifatnya Fir'aun itu Masya Allah. Akhirnya bula laporan ke beliau, saya bermantu Mesir untuk katib mentu dulu. Kita selalu berada di pihak yang terzolimi. Apa jawaban beliau? Benih cara iyalah boleh sekali enten. Bahkan santri boleh menyampaikan ke beliau, kita itu kan anti hizib, boleh hizib nasor. Nah bocah supaya mampus kapi. Nah pecah nasi. Hizib riak benih untuk melampiaskan emosi muka orang. Orang riak meski memosimu aja anggap musuh. Musuh saya paling besar bagimu nafsu muka diri. Kita baca hizib, dalam tarekat. Untuk benih untuk mungkin orang enten nyatu ijazah ke para masyayikh ke kiai. Apa ijazah akan boleh hizib untuk apa? Orang entonya ke ibu lagi supaya ngubur supaya noleh mati. Loh, benin itu tujuan. Hizib ento baca untuk menaklukkan musuh-musuh besar sebeda dalam kita yaitu hawa nafsu ento. Akhirnya beliau apa jawabannya? Benih kok malah bantu dorong untuk kita. Tapi bilang, alhamdulillah kita beda pihak dzalimi, benih kita sing menzalimi. Alhamdulillah kita angguan titi orang seedzolimana daripada titi orang saya ngadzolimi. Coba jawabannya. Padahal kita kan romasana supaya bilang panas-panasnya tambah sholat enten. Tapi beliau jawaban si bermaaten tuh bisa terbuka wawasannya lebih luas. Enten. Maka sering pula sampaikan, mungkin memang malarat ngabidakan antara kiai siongku kalau ben kiai dukun. Pas kena lah banyak ngamalakan wirid, ngamalakan. Karena terkadang dalam ngamalakan wirid, nah, entah untuk sampai mendapatkan kesaktian, mendapatkan kehebatan. Pak Sofi saya malam kamis gini, atanya tentang zikir gini. Pak Sofi gini. Zikir itu macam nata telo. Beda zikir maslahat, beda zikir hasanat, beda zikir taroki. Beda zikir maslahat, beda zikir hasanat, beda zikir taroki. Kita ngaji dinto. Zikir nanto benih hasanat, benih maslahat, tapi seketiga kita. Macam sholawat bersama. Itu adalah diupayakan untuk zikir taroki. Napi zikir taroki? Zikir taroki itu zikir yang kita dapatkan dari guru setojuan. Nah, untuk bersih penyakit naate. Itu nyamana zikir taroki. Untuk misalnya kita sepa ngamuk, jadi perlahan-lahan jadi lembut. Seawalan dihasut perlahan-lahan jadi orang saya nerima kalau bernikmat orang lain. Seawalnya andik sifat sombong perlahan-lahan jadi orang saya tawat. Itu yang mana zikir taroki. Lah dalam tarekat, dalam tasawuf zikir nanto, zikir taroki. Benih zikir hasanat, nabi zikir masalah. Zikir masalah no, untuk penglarisan, untuk kekayaan, untuk yang mana zikir maslahat. Kan banyak orang kan nyatong wirid ke kiai bulan nyatong wiridnya supaya berumah, atau bulan supaya tanya mana zikir maslahat. Dalam tasawuf sobung ceritanya zikir maslahat. Kemudian si kedua zikir hasanat. Nabi zikir hasanat asari pahala. Lumayan tompon. Oh kita maca sholawat samento pahalana samento, maca istighfar samento pahalana samento. Nah, lumayan toh. Nyamana zikir hasanat. Untuk asari pahala, untuk asari ganjar. Tapi dalam tasawuf zikir nanto kita dididik benih untuk maslahat, benih sekedar hasanat, tapi zikirnya mana zikir taroki. Zikir untuk naik, zikir untuk meningkatkan kualitas ruhani, zikir untuk bermaatento selalu atento bisa meningkat kedudukan kehambaan kita. Awalnya misalnya andi orang satena sempit jadi luas. Awalnya kita andi sifat sengian ke orang mungkin liburan ke orang. Awalnya kita andi sifat bakhil mungkin jadi dermawan. Lantonya mana zikir taroki. Maka kita sudah dukale nurut majlis sholawat mata lancar-lancar rezeki buru dukale. Yang kedua, benih tujuan edin tentu benih untuk benih untuk maslahat tapi untuk tarok. Untuk membersihkan temanya. Makanya tak boleh gila. Mungkin malarat untuk membedakan orang kiai seongku kalau bendukon. Terkadang orang anggap orang sufi adalah orang ahli pengobatan, walaupun beda, tapi itu benih karena sufina memang anti keahlian khusus. Maka saya dulu pas
Guru Nabula Yusuf pertama kali ke Indonesia tahun tahun 2001. Beliau akibat keliling ke Indonesia silaturahim kalaban mursid-mursid tarekat. Puluhan ibu jamaah sih datang. Masing-masing enten apa? Masing-masing mereka orang sampai orang saya sakit, saya lumpuh, empen kap untuk atemu beliau. Untuk apa? Esoro dua akan macam-macam. Akhirnya beliau sebagai husnudzonnah untuk melayani masyarakat untuk tak makan cewa orang. Gitu. Ternyata apa? Kalau berkuasa Allah, orang saya datang tuh saya lumpuh, saya yang di masalah. Parengi 80% banyak saya sudu. Tahun beliau kembali ke Libanon. Pas ke Indonesia boleh. Ambok boleh benih orang untuk ngaji tapi orang untuk obat. Akhirnya beliau apa yang ngucap? Ana syekh wa laisa tabib. Sonrea seorang guru ruhani benih tabib saya akan ngobat-ngobati. Walaupun Mbak Nadilana beras Arya karena berangkat dari husnudzon Mbak guys. Tapi acak menganggap bahwasana tasawuf pria identik kalaban pengobatan benih. Paham lagi? Boleh bula nyinggung Pak Sopi enten nggih. Tidak bula selalu ngarupi orang jangan bula saya sendiri gak kesabaran enten. Artinya mengobati orang entah suatu semulja ngabantu orang suatu semulja. Saking bula ingin membedakan antara wilayah tasawuf kalaban wilayah pengobatan itu suatu saya berbeda. Mun tasawuf saya obati Athena. Saya obatin to Athena. Adapun mungkin andi keahlian lain itu sampingan. Nah, yang ada Imam Rifai, mursyid tarekat Rifai ya. Saya boleh ceritakan beri ceritana ki filosofisna beliau anape mak katek orang mun lahir tanang ne pergem. Kemudian mun mate mak katek lepas. Ki Imam Rifai pendiri Thariqah Rifai. Bahkan beliau masuk dalam wali kutub Pampak saya terkenal, si Abdul Qadir Al-Jilani, si Ahmad Ar-Rifai, si Ibrahim Ad-Dasuki, si Ahmad Al-Badawi. Beliau ahli pengobatan Imam Rifai itu. Bodoh orang ipatu olar kobra. Kemudian datang ke Imam Rifai. Kemudian bacakan ke beliau wirid kemudian serupakan beras. Tapi penento tasawuf. Mun mentok tasawuf teti kelenek tetina. Teti tasawuf ento adalah senga nangani penyakit nanti. Adapun pengobatan zahir ento sampingan. Ento sampingan keahlian lain yang diberikan Allah terhadap orang yang gila. Jadi kita ketika mungkin maca wirid, maca hizib, tujuan namanya dalam tasawuf bener untuk wah eso nanti mau sore. Karo orang sengik ka sono bacain apa baca hizib nasar. Malah dukungku. Nah, hati-hati. Ento walaupun ongku kejadian tapi karena niat nara tak tepat ento dedina pada kala ben seher. Mas kena saya baca Quran, mas kena saya baca wirid. Maka hati-hati mas kan enten kucuk saya baca ento surat Yasin saya baca mas kena saya baca Quran. Karena niatnya tak bener. Mun memang ayat Quran yang gila ongku diamalkan nape beda ayat Quran mengatakan kita mun bocik ke orang langsung bocah supaya ancur enten. Maka nem tasawuf mun beda orang nape bocik ka kita esoro kita baiki boleh esoro tua akan coba. Entah. Jadi kita paham ento maka akan teti orang nape narema terhadap nape yang menimpa kita kulla yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'min. Saya penting ento falyatawakkalul mu'min. Asandarna ke Allah, kembalina ke Allah. Mun kita asandarna ke Allah berarti sandarana kuat. Tapi mun asandarana ke selain Allah sandarana lemah. Sandarana lemah. Maka kita sampai asandar kedua, tak oleh. Maksud asandar kedua, terkadang kan orang, bagus andik wiritan untuk sakti wiritan untuk dari Allah. Bener sadar ngocak dari Allah, tapi meyakini bahwa saya memberikan nape kekuatan yang gila ki wiridna, tentu ki benih, Wirid ento pun hanya sekedar nape wasilah, sebagai perantara. Sepenting ento tasambungna ka Allah. Tasambungna ka Allah itu sepenting. Bener. Kadang kita ketika wirid misalnya, lagu tasbih. Terkadang kita justru benih sibuk ka nape ka makna wirid nah, tapi terkadang sibuk ka bilangan nah.
Maksudnya ingat ke Allah sholli wa sallim lambuk nah tak mari-mari lah sapa kali puteran. Iki entahnya mana sibuk kalau berbilangan. Oke lah sebagai pemula kita tahapan apa toh? Orang adzikir pertama tenggelam dalam lafaz. Pertama. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Atau kita adzikir misalnya lafzul jalal lagi. Allah. Dikompang be. Allah. Pertama tahapan nah, tenggelam dalam lafaz gitu. Kita bayangkan lafaz nah. Alif na lam na ha. Nah, itu pertama. Kemudian lagi yang kedua, mulai tenggelam dalam lafaz, selanjutnya tenggelam dalam makna. Makna-makna yang terkandung dalam lafaz jalalan tuh Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Sobung si memberi rizki kecuali Allah. Sobung si memberi sehat kecuali Allah. Sobung si memberi sakit kecuali Allah. Sobung si memberi kuat kecuali Allah. Sobung si memberi lemah kecuali Allah. Sobung si maudi kecuali Allah. Sobung. Makanya orang zikir la ilaha illallah. Sanapi juta pun zikirna meski bacaan pada, tapi makna yang masuk ke dalam hati itu selalu baru. Lagi awirid la ilaha illallah saya buka lagi. Mas kiana la ilaha illallah. Kan pada lafadznya. Tapi makna yang masuk ke dalam hati setiap kali zikir itu lain kapi. Pertama la ilaha illallah tiada Tuhan selain Allah. Makna yang ditangkap. La ilaha illallah kedua tidak ada yang disembah kecuali Allah. La ilaha illallah ketiga tidak ada yang dicintai kecuali Allah. La ilaha illallah keempat tidak ada yang dipuja kecuali Allah. La ilaha illallah selanjutnya tidak ada yang dirindu kecuali Allah. La ilaha illallah selanjutnya tidak ada yang beri rizki kecuali Allah. Terus saya buka lima la ilaha illallah, saya buka lima nanto selalu baru ke dalam hati. Sehingga kalau bermentoh nalket nah kotoran di dalam hati itu talka lepas sehingga teti muncar nyela bening putih bersih. Ento saya kocak zikir taroki. Entah saya kocak zikir taroki. Jadi benar zikir untuk kekebalan, zikir untuk pengasihan, zikir untuk penglaris. Terkadang ada orang masuk tarekat, wah hebat tidak tarekat wirid, nah hebat kabeh. Ternyata setelah masuk tarekat nape tambah bangkrut kabeh. Akhirnya tanya, tak bener saya tarekat lagi tuh, nah apa belum termasuk tarekat mak tambah bangkrut kabeh loh. Berarti kita paham orientasi torikoh kan apa? Justru orang yang tahu kebanyakan mun pertama kali baru masuk ke dalam tarekat, entah Allah akan diuji sebagai ujian cinta. Beda saya korang saya ke Allah kalah entah dunia entah nape. Bulan situ awal-awal ki. Bulan pertama kali ngalak tarekat setelah 2009. Pas 2009 tuh bulan awal-awal ngarabeti ajem bahasa. Jadi mulai ajem ya ternajem lah kebekan dengan anu dan sebagainya. Etina waktu itu Purna Bula Gabubian tahun 2009 kemudian Bula Bayar. Teluare kemudian Paleman ajem tuh lah. Udah sekitar 20 lah untuk ajem bangkok soal raja-raja lah. Gitu lah jago-jago kapi. Rumah sana lah abis disaungku. Pas Bula Paleman. Pas Bula Paleman ki odik kapi. Kemudian arek oleh saminggu tengok ke dalam korong mate situng abes bodo ular saya masuk atau enten sob. Kemudian satu malam pampa telo malam akhirnya saya kandeng abi akhirnya buru kemudian bula ngaji nape kitab Imam Ghazali saya Minhajul Abidin ternyata di sana ada keterangan mentok ketika orang memulai perjalanan menuju Allah maka di situ Allah akan menguji dengan hal-hal yang tidak dia inginkan. Mungkin dari dunyana, mungkin jabatannya pecat, mungkin pokoknya beda bisa menjadi. Mungkin kita tak sidik dalam niat balik arah. Aduh apa tambah sangsara, sondek buru masuk film aja sangsara. Tapi mungkin kita mampu melalui dinto, nah mulai akan berongki Allah. Entah ujian cinta pertama dari panjenengan. Bula akan siap ya Allah, insya Allah nyatu kekuatan naginto. Nabi ujian berikutnya saya akan panjenengan uji kabula. Lah mantap. Apa nah? Abi ngarapete boleh Pagun tak pernah judul bon. Akhirnya nape? Entahlah bula nape
membuktikan kadiri. Jadi kita toh dalam tasawuf niatna benih tarok nape benih maslahat benih hasanat tapi tarok. Nah, carana Allah pamati ajem supaya lahir lari ke Allah. Karena mentok kita kan dalam kehidupan ento dihadapkan kepada harapan dan kenyataan. Ya kan? Beda harapan, beda kenyataan. Harapan kita misalnya nape si jomblo teroleh pasangan si ideal gitu. Nah. Kemudian kita sedikit miskin, harapannya terus oke, terus nyaman. Itu harapan. Tapi di samping harapan beda kenyataan. Kenyataan macamnya ada dua. Beda kenyataan sesuai kalaben harapan. Si awalnya ngarapakan sogi ongku. Saya ngarapakan si jomblo terus oleh pasangan si ideal oleh ongku. Untuk kenyataan sesuai harapan. Si kedua kenyataan tak sesuai harapan. Kenapa lebih gampang narema sesuai harapan kalau tak sesuai harapan? Ya, pasti sesuai. Nah, tapi abusakan konsep dalam tasawuf. Saung guna antara kenyataan sesuai harapan kalau ben tak sesuai harapan itu pada merupakan cara Allah untuk mengenalkan dirinya kepada kita. Ulangi. Harapan baik sesuai kalau berkenyataan, baik sesuai harapan maupun tak sesuai harapan. Ento sama-sama merupakan cara Allah untuk mengenalkan dirinya kepada kita. Melalui kenyataan sesuai kalau harapan, cara Allah untuk memperkenalkan diri. Nah, bahwa Allah adalah zat yang maha dermawan. Ya Allah, budak terus ya Allah. Saminggu sokiongku. Itu cara Allah untuk bahwa wayang bagu bror area eson seolah-olah Allah mengatakan untuk area eson ini maha dermawan kurang apa benar letoro ikas berarti Allah memperkenalkan dirinya melalui sifat dermawan melalui sifat judnya sedangkan mungkin mun tak sesuai harapan Gus berma cara perkenalan Allah mun tak sesuai kalaben harapan untuk cara Allah memperkenalkan dirinya dengan sifat qahharna, dengan sifat jabbarna, bahwa Allah Maha Kuat tak terkalahkan, tak tersetir oleh siapapun, supaya terlahir dari kita sifat tawadu. Mun senengkila tersesuai harapan, supaya timbul sifat syukur, tak sesuai kalaben harapan, supaya timbul sifat tawadu, kita merendah di hadapan Allah. Berarti kan cara Allah memperkenalkan kita. Tapi mun kita tak ngaji tak bisa untuk memahami din toh. Malah tak sesuai harapan empon. Semua orang se bersinggungan salah kabeh empon. Maka kita dinto penting ngaji untuk mendapatkan taroki, kenaikan. Tapi syarat taroki dinto kita perlahan-lahan ibarat naik dari sumur ki. Metodenya beda dua. Beda metode pertama gurun to beri anda. Nah kita berdiri di sumur tak, beri anda. Kemudian kita naik setangga, nampak ke atas. Pertama. Kedua, pada metode nanto, beri beri tangga ke guru, tapi beri tali. Ke dalam sumur nanto, elore tali. Kemudian kita seberdiri di dalam sumur, esoroneku. Mun kita mungkin nekuk na cekak kagurun teh tarik sekalian langsung naik langsung di atas lebih cepat daripada sing ngangkui anda saking konsekuensinya mun untuk saya beri talento nekuk na kudu betul-betul cekak karena mun nekuk na tak cekak ya nyonglat boleh okay? Makanya Imam Ibnu Arabi beliau andi kitab nyamana Syatronjul Arifin. Syatronjul Arifin itu artinya apa? Caturna para wali, caturna orang-orang arif. Udah unik pernah ngajin toh? Gember luar nah, entah gemberna ular tangga. Jangan boleh loh. Ada orang-orang sufi masa main ular tangga. Jadi pada beri kotak-kotak itu gember catur ya bapak. Atas nanti ular tangga. Ular tangga itu kan kita sih dulu kan ngangku dadung ya. Kemudian pagiling sana pampa. Akhirnya tangga 1, 2, 3, 4. Beda tangga langsung naik lagi. Kemudian lagi balik boleh.
Tak telok 1 2 3. Ternyata baru tangga toron akhirnya toron. Ternyata dalam artinya mun beda buntok nanto napa tangga toron. Iyalah begitulah maksudnya. Nah. Jadi napa? Terkadang lah napak ke atas kan bisa turun boleh. Orang sufi juga bisa seperti itu. Terkadang lah napak derajat napak tinggi. Tapi gara-gara atemu buntok naular nih gelan toh. Napa buntok naular? Mungkin terbesit sakuti dalam mate nanto dirina alim. Turun boleh anjlok boleh ke paling bawah. Imam Ibn Arabi sampai membahas sedetail itu. Sehingga orang ketika paham itu akan sangat takut. Acok boleh masalah itu terlintas hati sakubi boy. Entahlah sangat waspada sekali. Mun kita kan enten si kasar-kasar ngono buru ikut cak maksiat. Mula kita apesuan buru maksiat kan mentong ki. Mun dalam orang-orang sela semak kalau enten terlintas sakubi boy. Rasa saking terlintas sakubi boy kita merasa ahli ibadah bisa empon anjlok tingkatan si terbawah berarti kudu ngulang pulih dari awal sampai seperti itu. Maka entahlah bantu kalabannya mana zikir taroki, karena zikir taroki itu sebagai asupan suplemen gizi. Nah ingat orang sakit itu kan ketika sakit datang ke dokter, kemudian ke dokter beri obat. Kemudian obat naning gelak, misalnya obat na sakit olo, beri resep 3 kali 1. 3 kali 1 untuk apa? Untuk menghadapi ngobati sakit olo nanto. Lah para guru sufi mentojukan, anak makin datang ke guru sufi beri wirid misalnya. Wiridan maca la ilaha illallah 100. Ento untuk ngobati penyakit ate seederita. Nah kala ben wirid ning gelak segutu kita tetapi. Karena beri baca la ilaha illallah 100, baca misalnya nape hasbunallah wa ni'mal wakil 70. Itu sama kalau ben dokter kita datang ke dokter setelah didiagnosa, oh benar penyakit namanya. Berarti rea obatna 3 kali sehari ki laku aben-aben malam-malam. Nah, dalam wirid tarokin itu juga mentok pagi petang, kemudian malam itu sempurna untuk menghadapi atau ngobati penyakit sedikit. Saking tak cukupnya saking wirid, kudu ngaji. Kudu ngaji. Terkadang kita nyasakin andi model suka wirid tapi tak ngaji, bahaya kian. Artinya ada dua ngajing ki wiridnya baca. Wirid engki ngajing ki, lanto buru imbang. Karena punya sakin wirid bayi panas gimana? Sakin wirid bayi panas. Coba kita temun maca zikir bayi tanpa beda mau izoh panas gimana? Makanya jangan heran orang itu ahli wirid tapi benih ahli ngaji sifatnya keras. Karena apa? Karena sobung pendingin. Maka setelah majlis zikir pasangannya majlis ilmu supaya apa? Atento selamar ibakar kalaben zikir untuk macelapna kalaben ilmu. Maka pasangannya majlis zikir kalaben majlis ilmu. Majlis ilmu kalaben majlis acek situng-situng. Ada dua kudu imbang. Himpon sama baik. Kita lanjutakan insyaallah pada Jumat yang akan datang. Moga-moga kita jadi orang seistiqomah. Istiqomah. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.